Sepengetahuan Bapak bagaimana tentang tanah itu kronologisnya? Yang di wilayah Desa Suak Jampak Iya, yang dengan udah- Kuala Kapal. Iya. Itu tanah itu Desa Suak Jampak sudah ada kesepakatan dua belah pihak pada tahun 2012 dan disahkan itu pada 2014. Perbatasan antara Kuala Kepeng dan Desa Suak Jampak, yaitu masih kepala desa Sukri, belum kepala desa Gecik sekarang Kuala Kepeng itu. Jadi perbatasan tersebut diambil di Deker 1 dan Deker 2. Kepala desa Suak Jampak mengatakan Deker 2, Gecik Kepeng mengatakan Deker 1, Deker 2 juga dari desa Kuala Kepeng. Terakhir pemerintah mengambil keputusan. Artinya diambil keputusan itu adalah di tengah-tengah, tidak mendengarkan, tidak mau diintervensi pihak Suak Jampak dan tidak diintervensi oleh Kuala Kepeng. Jadi batas itu diambil tengah. Berarti bukan di Deker 1, bukan Deker 2. Itulah di tengah-tengah antara 1 dan 2. Itu sudah ada di update data, baik ke data pertanahan. Dan bisa kita tengok melalui juga satelit data pertanahan. Setelah itu, begitu muncul kepala desa yang sekarang tidak mengakui batas tersebut. Ini yang jadi rancu. Terakhir mereka mengeluarkan surat-surat tanah yang sudah punya milik seseorang warga desa Suak Jampak pada tahun 2014 dan 2015 yang memang sudah dibuka, sudah dikuasai. Tapi begitu jalan pembukaan pada tahun 2020, mulailah diserbu orang luar tanah tersebut. Dan seiringnya penyerbuan dilakukan dirampas oleh orang luar, dikeluarkan pula SKT atau garap yang baru-baru ini 2021 dan 2022. Jadi kan timbul masalah. Artinya timbul masalah, sudah timbul masalah baru. Oh, padahal sebelumnya sudah dilakukan pengukuran atau batas ya? Sudah selesai. Sudah selesai ya? Pada tahun berapa itu? Tahun 2014. 2014 ya? Ya. Dan pada waktu itu Gecik lama Kuala Kepeng, yaitu Gecik Sukri. Gecik Sukri ya? Iya. Padahal batas itu udah disepakati di tengah-tengah. Ya, disepakati di Muspika udah deal. Sudah ditandatangani surat itu, termasuk titik koordinat sudah ada. Jadi itu tentang wilayah, jadi tentang masalah lahan yang tersebut. Lahan tersebut lahan warga desa Suak Jampak yang sudah mempunyai kekuatan hukum, yaitu sudah ada SHM-nya, surat hak milik. Tapi itu pun diperjualbelikan juga. Ini jadi permasalahan ini bisa tindakan pidana karena milik seseorang. Tapi warga desa Suak Jampak saya arahkan untuk menahan diri. Biarlah kita dengar keputusan-keputusan pemerintah daerah, apa langkah-langkah terbaiknya untuk kepentingan warga desa kita. Jadi sekarang Pak, sebagai selaku Pak Suak Jampak, apa yang harus dilakukan untuk ke depan? Yang untuk kedepannya menurut saya salah satu pemerintah dan juga penegakan hukum di Kota Susalam harus mengambil sikap. Artinya kita berbicara bukan hanya dengan air liur, tapi adalah fakta, bukti. Artinya mempunyai kekuatan hukum. Jangan hanya bercerita nenek moyang. Kalau kita bercerita nenek moyang, itu udah semua itu nenek moyang. Saya bilang banyak nenek moyang semua di situ. Tapi kita berbicara tidak ada dasar hukum. Itu sama arti nol. Ya mungkin itu aja penyampaian dari saya. Harapan terakhir Pak, harapan ke depan bagaimana? Harapan saya terakhir, pemerintah mengambil sikap bahwasa yang sudah mempunyai hak milik masyarakat jangan diganggu kembali oleh pihak-pihak tertentu hanya memperkayakan dirinya. Nah, ini perlu diketahui.